Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ar-Rasyid. NIM saya 1252080061. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang bertema Manajemen Kepemimpinan Organisasi atau yang disingkat MKO. Tema ini dipilih karena kepemimpinan merupakan faktor utama yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, maupun dunia kerja. Esai ini membahas tentang yang pertama, pengertian manajemen kepemimpinan organisasi, kedua, peran dan fungsi pemimpin dalam organisasi, ketiga, pentingnya visi, pengambilan keputusan dan komunikasi, keempat, pengelolaan sumber daya manusia, yang kelima, gaya kepemimpinan yang relevan di era modern, yang keenam, tantangan kepemimpinan di tengah perubahan zaman dan teknologi. Esai ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada poin utama atau gagasan inti. Yang pertama, ada pengertian manajemen kepemimpinan organisasi. Apa itu manajemen kepemimpinan organisasi atau MKO? Adalah proses pengelola dan mengarahkan sumber daya manusia melalui peran seorang pemimpin agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi inspirator dan motivator bagi anggotanya. Kedua, peran pemimpin dalam menentukan visi. Pemimpin memiliki peran penting dalam menetapkan visi dan arah organisasi. Visi berfungsi sebagai pedoman agar seluruh anggota organisasi memahami tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Tanpa visi yang jelas, organisasi akan kehilangan arah dan sulit berkembang. Ketiga, pengambilan keputusan. Setiap organisasi pasti menghadapi masalah dan tantangan. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu yang pertama, mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Kedua, menggunakan data dan analisis. Ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan bagi organisasi dan anggotanya. Keputusan yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan semangat kerja anggota organisasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Pemimpin yang baik harus mampu mengenali yang pertama, potensi, dua, kelebihan, tiga, kelemahan setiap anggota. Nah, dengan begitu pembagian tugas dapat dilakukan secara adil dan sesuai kemampuan. Selain itu, pemimpin juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, terbuka, dan saling menghargai. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan dan komunikasi. Dalam organisasi modern, gaya kepemimpinan transformasional dianggap paling relevan. Gaya ini menekankan yang pertama, komunikasi dua arah. Kedua, pemberdayaan anggota. Ketiga, dorongan untuk berinovasi. Komunikasi yang baik juga sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat kerjasama tim. Nah, yang keenam, ada tantangan kepemimpinan di era modern. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, pemimpin dituntut untuk yang pertama, adaptif terhadap perubahan. Kedua, terbuka terhadap inovasi. Ketiga, mampu memanfaatkan teknologi. Pemimpin yang tidak mau berubah akan tertinggal dan dapat menghambat kemajuan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kepemimpinan organisasi atau MKO memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah, kinerja, dan keberlangsungan sebuah organisasi. Nah, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk pandai mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu menjadi teladan, koordinator yang baik, serta penggerak perubahan. Dengan kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan secara berkelanjutan di masa depan. Baik, sekian saja dari itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang tidak bisa dimaafkan, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.